Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Hujan rintik-rintik turun di landasan Bandara Soekarno-Hatta. Seorang pria tinggi dengan mata tajam turun dari pesawat bertubuh ramping. Wajahnya bule, namun langkahnya mantap seperti seorang prajurit veteran. Namanya Daniel Levi, perwira muda dari unit intelijen militer Israel. Tapi dalam paspornya, tertulis, David Langston, warga negara Kanada, konsultan sistem komunikasi global. Misi Daniel adalah rahasia besar. Ia ditugaskan menyusup ke Asia Tenggara untuk memetakan jaringan komunitas Islam yang dianggap bisa mengancam kestabilan kawasan menurut versi intelijen negaranya. Target utama mereka, Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Daniel berpura-pura sebagai teknisi ahli sistem keamanan digital dan menjalin kontrak kerjasama dengan perusahaan multinasional yang memiliki koneksi dengan beberapa instansi pemerintahan. Dalam waktu singkat, ia sudah punya akses ke sejumlah titik sensitif, termasuk beberapa kampus dan forum sosial keagamaan. Hari-harinya dipenuhi dengan laporan, rekaman, dan analisa pola komunikasi umat Islam di Indonesia. Tapi satu hal yang membuatnya bingung, apa yang ia lihat tidak sesuai dengan apa yang selama ini ia yakini. Ia menyaksikan masyarakat Islam Indonesia yang damai, penuh keramahan, dan justru sangat terbuka terhadap perbedaan. Di salah satu forum akademik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pertahanan, Daniel bertemu dengan sosok yang akan mengubah hidupnya. Namanya Sersan Maya Rahmadani, perwira TNI yang ditugaskan sebagai protokoler acara. Perempuan muda berhijab ini tegas, disiplin, dan sangat cerdas. Tapi yang lebih membuat Daniel tertarik adalah wibawa dan ketenangannya. Dalam beberapa kesempatan, mereka terlibat percakapan ringan. Maya sempat curiga dengan logat Daniel yang agak aneh untuk orang Kanada, tapi ia menyimpannya sendiri. Daniel yang awalnya hanya ingin mendekat untuk pengumpulan data, mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia mengamati Maya dari jauh, mengikuti aktivitasnya, bahkan mulai membaca buku-buku tentang Islam yang Maya rekomendasikan secara tidak langsung dalam percakapan mereka. Ia pura-pura tidak tahu, tapi diam-diam membaca. Waktu terus berjalan. Daniel mulai menghindari kontak dengan markas besarnya. Ia mulai merasa bahwa tugas ini salah. Ia bukan hanya tengah memata-matai orang-orang yang tidak bersalah, tapi juga membohongi dirinya sendiri. Satu malam, saat berada di sebuah seminar pertahanan di Yogyakarta, Daniel dan Maya ditugaskan dalam satu tim panitia lapangan. Mereka harus menginap di hotel yang sama karena keterbatasan transportasi. Malam itu, Maya membuka sedikit sisi spiritualnya. Ia menceritakan bagaimana ayahnya, seorang pensiunan TNI sekaligus santri dari pesantren di Jawa Timur, mengajarkan bahwa hidup adalah perjuangan batin. Daniel hanya diam. Tapi dalam hatinya, sesuatu bergemuruh. Beberapa minggu setelahnya, Daniel mendapat pesan dari komandannya di Tel Aviv. Ia diminta segera menyerahkan laporan akhir dan bersiap pulang ke markas. Tapi Daniel menunda. Ia mengirim laporan palsu, mengatakan bahwa jaringan Islam di Indonesia tidak aktif dan tak berpotensi. Laporan itu ditolak. Bahkan beberapa hari kemudian, ia menerima pesan ancaman secara tersirat. "Kau bukan siapa-siapa jika melawan kami." Daniel mulai takut, tapi bukan kepada komandannya. Ia takut kehilangan apa yang mulai ia yakini sebagai kebenaran. Ia takut kehilangan kesempatan untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dalam diam, ia memutuskan untuk tidak pulang. Ia menghapus seluruh identitas digitalnya, membuang SIM card, dan melarikan diri ke Jawa Tengah. Tapi sebelum itu, ia hanya menitipkan satu pesan kepada Maya melalui seorang tukang pos. "Aku bukan siapa yang kamu kira, tapi aku butuh bantuanmu. Jika kamu percaya pada niat baikku, temui aku di tempat pertama kita bicara tentang langit malam." Maya bingung dan cemas, tapi hatinya tergerak. Di malam ketiga,
Ia datang ke pelataran hotel tempat mereka dulu sempat berbicara berjam-jam tentang filosofi hidup. Dan di sanalah Daniel, dengan wajah letih dan mata berkaca, berdiri dalam hujan. Maya menatapnya tajam. "Kau bukan konsultan biasa, kan?" Daniel mengangguk pelan. Lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Aku ingin tahu, apa itu kebenaran?" Dari situlah kisah mereka dimulai. Angin malam di lereng Gunung Muria berhembus lembut ketika Daniel, yang kini benar-benar melepaskan identitasnya sebagai tentara Israel, berdiri termenung di beranda rumah kayu sederhana. Cahaya remang dari lampu minyak dan suara jangkrik jadi saksi bahwa hidupnya tak lagi sama. Ia bukan lagi agen asing yang memegang misi rahasia. Ia kini adalah buronan. Dikhianati negaranya sendiri. Setelah malam hujan itu, Maya diam-diam membawa Daniel ke rumah pamannya, seorang kiai sepuh yang membina pesantren kecil di pelosok Kudus. Kiai tersebut, meski awalnya terkejut, menerima Daniel dengan hati terbuka. Bukan karena tahu siapa dia, tapi karena merasakan kegundahan seorang manusia yang tersesat dan haus kebenaran. Hari-hari Daniel berubah drastis. Tak lagi dihiasi dengan teknologi militer canggih, tapi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang terdengar lembut dari suara santri kecil saat mengaji. Ia bangun setiap pagi mendengar adzan subuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ikut menyaksikan umat manusia bersujud kepada Tuhan tanpa paksaan, dengan khusyuk, tenang, dan penuh cinta. Daniel mulai tertarik. Ia tidak langsung bertanya. Tapi setiap malam ia duduk di serambi, mendengarkan ceramah sang kiai. Tentang hidup, tentang akhirat, tentang keikhlasan. Maya memberinya sebuah mushaf kecil berbahasa Inggris. Awalnya Daniel hanya membuka sekilas, tapi perlahan-lahan ia mulai membaca 1 ayat, 2 ayat, lalu tak sadar meneteskan air mata. Puncaknya terjadi di suatu malam. Daniel mengalami mimpi yang sangat aneh namun terasa nyata. Ia berjalan sendirian di padang pasir, haus dan letih. Lalu tiba-tiba muncul sosok berjubah putih yang tersenyum padanya, meraih tangannya, dan berkata dalam bahasa Ibrani yang fasih, "Kau mencari kedamaian, maka temukan aku dalam sujud." Daniel terbangun dengan napas memburu. Ia menatap langit-langit rumah kayu itu. Entah kenapa, hatinya bergetar begitu kuat. Tanpa ragu, ia keluar kamar, menghampiri kiai yang sedang membaca di ruang tamu. "Saya ingin tahu bagaimana caranya menjadi muslim." Kiai hanya tersenyum. Tidak banyak bertanya. Ia tahu, ketika seseorang datang sendiri untuk mencari cahaya, tugasnya hanya menunjukkan jalan, bukan memaksa. Maya yang mendengar kabar itu tak bisa menahan haru. Ia menunduk, menangis dalam diam. Sebab dalam hatinya, Daniel bukan lagi pria asing. Ia adalah seseorang yang sedang lahir kembali. Prosesi syahadat dilakukan secara sederhana, tanpa publikasi. Di ruang tamu kecil dengan sajadah yang usang, Daniel mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ia meneteskan air mata. Dalam diam, ia merasakan jiwanya bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Daniel merasa dirinya menjadi manusia seutuhnya. Sejak hari itu, Daniel mengganti namanya menjadi Daud Ibrahim. Ia belajar wudhu, sholat, dan bahkan mulai hafal doa-doa harian. Maya mendampinginya dengan sabar, mengajarkan makna hidup dalam Islam bukan hanya lewat kata, tapi lewat perbuatan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah malam yang dingin, Maya mendapat kabar dari seorang rekannya di TNI. Identitas Daniel telah bocor. Ada operasi asing yang sedang mencari seorang ekstentara dengan wajah Eropa yang kabur ke pedalaman Jawa. Rumah pesantren itu tidak lagi aman. Maya dan Daniel harus segera menghilang. Kiai memberikan mereka restu, bahkan membantu mengatur perpindahan secara diam-diam lewat jalur relawan. Sebelum mereka pergi, Kij berkata kepada Daniel, "Kau tak hanya menyelamatkan jiwamu, tapi juga takdir orang-orang di sekelilingmu. Jangan biarkan masa lalumu menjadi penjara. Karena Islam adalah jalan pulang, bukan hukuman." Dengan pakaian sederhana dan identitas baru, Daniel dan Maya menghilang dari dunia luar. Tapi sebelum pergi,
Mereka melakukan satu hal yang menandai awal hidup mereka, pernikahan. Di tengah gelap malam, dengan saksi beberapa santri dan kiai sebagai wali, Daniel dan Maya menikah secara sederhana. Tak ada gaun, tak ada pesta. Hanya doa, senyum, dan hati yang penuh harapan. Dengan mas kawin berupa Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, aku nikahkan engkau dengan Maya Rahmadani binti Rahmat. Tangis pecah di malam itu. Bukan karena duka, tapi karena cinta dan pengorbanan yang teramat besar. Mereka tahu, hidup takkan mudah. Tapi mereka percaya, jalan ini sudah dipilihkan oleh Tuhan. Pagi itu, langit berwarna keemasan menyinari sebuah dusun terpencil di kaki Gunung Slamet. Asap tipis mengepul dari dapur rumah-rumah kayu. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di salah satu rumah yang tersembunyi di antara ladang teh, seorang pria bule dengan sorban dan sarung tengah menyapu halaman. Dialah Daud Ibrahim, dulu dikenal sebagai Daniel Levi, ex-tentara Israel. Di sampingnya, seorang perempuan berseragam loreng dengan wajah lembut, tengah menyiram tanaman. Dialah Maya Rahmadani, mantan anggota TNI yang kini mengabdikan hidupnya mendampingi suaminya. Mereka hidup sederhana, jauh dari teknologi, jauh dari keramaian, jauh dari dunia yang dulu mengurung mereka. Tidak ada siapapun yang tahu identitas asli Daud. Bahkan warga sekitar hanya mengenalnya sebagai Ustaz Ibrahim, seorang mualaf yang sering membantu mengajar anak-anak mengaji. Namun, kehidupan tenang mereka terus berada dalam bayang-bayang. Beberapa kali, motor asing terlihat mondar-mandir di jalanan desa. Kadang-kadang ada pertanyaan aneh dari penduduk luar. Maya tahu, waktu mereka di tempat itu tidak akan lama. Malam itu, Maya memeriksa jaringan lama di lingkup TNI. Ia masih punya akses terbatas melalui seorang sahabatnya di intelijen. Dan benar, nama Daniel Levi masuk dalam daftar pencarian internasional. Posisinya belum diketahui pasti, tapi dicurigai berada di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pihak asing bahkan mulai menyewa pemburu bayaran. Maya tak berkata apa-apa pada Daud. Ia hanya memperketat pengamanan rumah mereka, memasang sinyal pengacak komunikasi, dan menyembunyikan semua dokumen penting. Namun, Daud tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia pernah hidup sebagai tentara, pernah melihat kematian di depan mata, pernah jadi alat negara yang ia pikir benar. Tapi setelah mengenal Islam, ia tahu bahwa ketenangan tak bisa dibeli dengan peluru atau teknologi, hanya dengan iman. Kalau mereka datang, aku tidak akan lari lagi, ucap Daud suatu malam. Maya menatapnya tajam. Kalau mereka datang, kita akan berjuang. Tapi bukan dengan senjata, dengan kebenaran. Waktu terus berjalan. Maya memutuskan untuk mengundurkan diri secara diam-diam dari kesatuan. Ia mengirim surat resmi tanpa menjelaskan alasan, lalu benar-benar menghilang dari dunia militer. Sahabat-sahabatnya di TNI diam-diam mengerti bahwa Maya sedang menyelamatkan seseorang yang lebih dari sekadar suami, tapi juga simbol pertobatan, simbol kemenangan cinta atas propaganda. Suatu malam, mereka nyaris tertangkap. 2 orang asing berpura-pura menjadi wartawan dan menyusup ke desa. Tapi sebelum mereka sempat mendekati rumah Daud, jaringan Maya sudah menangkap pergerakan itu. Dalam hitungan jam, Daud dan Maya mengemasi barang dan pergi lewat jalur hutan, dipandu oleh warga yang setia kepada mereka. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu lagi keberadaan Daud Ibrahim dan Maya Rahmadani. Namun, kisah mereka hidup, disampaikan dari mulut ke mulut, dari pesantren ke pesantren, tentang seorang tentara musuh yang akhirnya bersujud di masjid. Tentang cinta yang melampaui bendera dan senjata. Tentang hidayah yang menembus dinding propaganda dan kebencian. Beberapa tahun kemudian, sebuah video misterius muncul di sebuah akun dakwah kecil. Isinya rekaman pendek. Seorang bule bersorban sedang membaca Al-Quran dengan suara pelan, di samping seorang perempuan berhijab yang tertawa kecil. Video itu hanya bertahan beberapa jam sebelum dihapus. Tapi ribuan orang sudah menyimpannya. Judulnya, Dari Zionis ke Sajjadah, kisah nyata Daniel Levi, tentara Israel yang jadi muslim dan menikah dengan prajurit TNI. Video itu viral. Orang-orang menonton dengan penuh haru.
Ribuan komentar membanjiri, mulai dari doa, pujian, hingga spekulasi siapa dan di mana mereka sekarang. Tapi bagi Daud dan Maya, mereka tak lagi butuh pengakuan dunia. Mereka telah menemukan tempat yang tidak bisa ditemukan di peta manapun.